Angkatan MSI, yang terhormat Ibu Sri Kisdia SH MSI, yang terhormat Bapak Arsdian Nugroho PKH MSI, serta rekan-rekan sekalian yang hadir pada seminar proposal pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini pada hari Kamis 11 Mei 2023. Pada kesempatan kali ini, saya Azhar Kasadila sebagai moderator akan memandu jalannya seminar proposal penelitian Saudari Sarah Trirahayu dengan nomor Emilana 1928-3324 dengan judul penelitian Evaluasi Layanan Hak Tanggungan Elektronik di Kantor Pertanahan Kota Palembang. Seminar proposal pada pagi hari ini akan dibagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama yaitu pemaparan proposal penelitian oleh Saudari Sarah Trirahayu. Sesi kedua yaitu tanya jawab dari rekan-rekan taruna-taruni. Sesi ketiga yaitu pemberian tanggapan dari Bapak Ibu dosen. Sesi yang terakhir yaitu pembacaan berita acara hasil seminar proposal. Baiklah, kita mulai sesi yang pertama yaitu pemaparan proposal penelitian oleh Saudari Sarah Trirahayu. Waktu dan tempat dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Sarah Trirahayu dengan NIT 1928-3324. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan proposal penelitian yang berjudul Evaluasi Layanan Hak Tanggungan Elektronik di Kantor Pertanahan Kota Palembang. Yang pertama, pada bab 1 pendahuluan, yakni bagian latar belakang. Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi diadakannya penelitian ini. Salah satunya yang pertama, yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Seperti kita ketahui, saat ini perkembangan teknologi informasi komunikasi sangat berkembang pesat, yang meliputi seluruh lini kehidupan manusia, kehidupan kita sehari-hari, termasuk salah satunya dalam sistem sektor pemerintahan, yakni mempengaruhi terjadinya e-government atau SPBE, yakni sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selanjutnya, hal ini juga mempengaruhi salah satunya termasuk Kementerian ATR BPN. Dalam hal ini mengeluarkan hak tanggungan berbasis terintegrasi secara elektronik, karena hak tanggungan sendiri dinilai penting sebagai roda perekonomian. Mengapa roda penggerak perekonomian? Dan mengapa demikian? Karena dengan adanya produk hak tanggungan yang berupa sertifikat hak tanggungan dapat digunakan oleh pemegang hak atas tanah, dalam hal ini pengguna layanan, itu untuk mengajukan agunan kepada pihak kreditur atau dalam hal ini perbankan. Nah, karena hal ini memberikan kepastian hukum dan memiliki nilai ekonomis. Yang berikutnya, pada Rakernas ATR BPN yang dilakukan pada tanggal 7 Maret 2023 meluncurkan JULAPAT atau 7 layanan cepat yang salah satunya merupakan hak tanggungan elektronik. Selanjutnya lagi ada roadmap pada tahun 2002, roadmap Kementerian ATR BPN, yang mana pada tahun 2023 hingga 2024 diharapkan menjadi era informasi, yang mana 100% dokumen elektronik dan tervalidasi. Hal inilah yang mendasari perlunya adanya evaluasi mengenai layanan hak tanggungan elektronik yang telah dilaksanakan beberapa tahun ke belakang. Berikut adalah Rakernas pada tanggal 7 Maret
Bapak Menteri ATR BPN dan beberapa jajarannya meluncurkan 8 atau 7 layanan cepat. Di sebelahnya terdapat roadmap transformasi pelayanan pertanahan dapat dilihat pada tahun 2023 hingga 2024. Pada kolom 2 dari kanan itu diharapkan 100% dokumen atau warkah telah terintegrasi secara elektronik dan tervalidasi. Berikutnya terdapat rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian kali ini, yakni yang pertama, bagaimana pelaksanaan layanan HT elektronik di Kantah Kota Palembang. Dan yang kedua, apa saja masalah atau hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan layanan HT elektronik di Kantah Kota Palembang. Dan yang ketiga, bagaimana solusi yang dapat diberikan sebagai alternatif penyelesaian yang dalam hal ini terjadi dalam pelaksanaan HT elektronik. Berikutnya terdapat tujuan dari penelitian ini. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk yang pertama, mengetahui pelaksanaan layanan HT elektronik di Kantah Kota Palembang. Yang kedua, mengetahui permasalahan atau hambatan yang terjadi. Dan yang ketiga, mengetahui solusi yang dapat diberikan. Kegunaan dari penelitian ini diharapkan bagi peneliti dapat menambah wawasan dan bagi akademisi sebagai referensi penambah keilmuan, serta bagi Kementerian ATR BPN dan khususnya dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai gambaran yang dapat digunakan sebagai rujukan pengambilan keputusan. Pada selanjutnya pada bab 2 yakni tinjauan pustaka. Pada bagian kajian terdahulu saya mengambil 5 kajian terdahulu. Yang pertama ada Ita Putri Nurhermaya pada tahun 2021 dengan judul pelaksanaan hak tanggungan elektronik di Kantor Pertanahan Kota Pontianak. Yang kedua ada Damar Sagari pada tahun 2021 dengan judul efektivitas layanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Yang ketiga ada Imade Dwi Gunarta pada tahun 2020. Yang keempat ada Sarah X. Aulia Wahyuni dan Akur Nurasa pada tahun 2021. Serta yang kelima ada Rizka Amanda Pawah pada tahun 2021. Perbedaan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti kali ini dengan peneliti terdahulu adalah terletak pada yang pertama lokus atau lokasi penelitian yakni di Kantah Kota Palembang, dan yang kedua adalah dari sisi objek fokus yang akan diteliti, yakni pada kali ini peneliti akan fokus pada pengevaluasian layanan hak tanggungan elektronik, sedangkan pada kajian-kajian terdahulu hanya meneliti pada sebatas implementasi atau pelaksanaan serta efektivitas dari layanan hak tanggungan elektronik itu sendiri. Berikutnya ada alur layanan HT elektronik. Dapat kita lihat pada flow layanan HT online tersebut. Yang pertama ada PPAT melakukan pengecekan sertifikat. Jadi yang pertama PPAT akan melakukan pengecekan sertifikat sebelum dilakukan pembuatan akta hak tanggungan. Yang berikutnya proses pembuatan nomor dan kode akta hak tanggungan ini terjadi di aplikasi Mitra Kerja. Nah, HT yang akta HT yang telah dibuat kemudian akan diupload ke aplikasi Mitra Kerja, yang mana pada pihak bank atau kreditur itu melakukan pembuatan berkas HT online. Kemudian setelah proses tersebut dilakukan di aplikasi HT online, maka pemohon atau debitur akan melakukan pencarian akta HT yang telah dibuat dengan memasukkan kode nomor akta HT. Nah, selanjutnya akan menerima email konfirmasi persetujuan. Jika sudah dikonfirmasi, maka akan dilakukan pembuatan SPS atau surat perintah setor untuk PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Yang berikutnya, bank akan menerima email SPSS yang telah disetujui oleh debitur, kemudian melakukan pembayaran, dan pada selanjutnya dilakukan proses pencatatan dokumen HT dan sertifikat oleh Kantor Pertanahan. Maka yang terakhir HT elektronik dapat digunakan. Pada bagian kerangka pemikiran, peneliti akan bermula dari visi Kementerian ATR BPN, yang dalam hal ini
ini akan dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Palembang, di mana Kantor Pertanahan Kota Palembang memiliki layanan elektronik berjumlah 4, yakni HT elektronik, pengecekan, zona nilai tanah, serta SKPT atau surat keterangan pendaftaran tanah. Namun ketiga hal tersebut tidak diteliti dalam penelitian kali ini, hanya fokus pada HT elektronik, yakni fokus pada pelaksanaan, permasalahan atau hambatan, serta solusi yang akan nanti diberikan setelah penelitian ini untuk menciptakan pelayanan pertanahan HT elektronik yang baik. Selanjutnya bab 3 atau metode penelitian. Pada metode penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yakni dengan data primer berupa wawancara dan observasi yang bersumber dari Kantor Pertanahan Kota Palembang, PPAT, serta kreditur atau bank. Data sekunder berupa studi pustaka dengan sumber jurnal, buku, penelitian sebelumnya, serta peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam buku Aristiana Nugroho pada tahun 2020 terdapat alasan yakni metode penelitian kualitatif itu merujuk pada pertanyaan bagaimana atau how dan mengapa atau why. Kenapa peneliti menggunakan pertanyaan kualitatif? Karena menggunakan metode kualitatif karena menurut peneliti metode kualitatif tepat digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pelaksanaan serta hambatan serta solusi pelaksanaan HT elektronik di Kantor Kota Palembang. Serta yang terakhir ada analisis data. Yang pertama, sebelum ke lapangan akan dilakukan persiapan yakni kajian terdahulu mengenai hal-hal apa saja yang perlu dilakukan serta dipersiapkan sebelum terjun ke lapangan. Dan yang kedua, saat di lapangan itu ada 3, reduksi data, penyajian data, serta kesimpulan data. Pada reduksi data akan dipilih atau digunakan data-data yang dianggap penting dan baik, serta pada penyajian data pada reduksi data juga menggunakan catatan lapang dan rekaman hasil wawancara yang akan disajikan dalam bentuk hasil wawancara nanti, dan pada terakhir akan diambil kesimpulan atau penarikan kesimpulan mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan proposal penelitian dari Saudari Sarah Tri Rahayu. Sesi selanjutnya yaitu sesi kedua. Dipersilakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya atau memberikan masukan. Pertanyaan dibatasi 3 orang guna efektivitas waktu. Waalaikumsalam. Dalam kurung
Baiklah, apakah masih ada yang bertanya ya pada saudara? Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridwan Palat, mohon izin untuk bertanya. Di sini saya ingin menyampaikan saran dan juga pertanyaan. Untuk yang pertama yaitu terkait dengan saran. Untuk di halaman 3 di paragraf nomor 2, kemudian menyampaikan statement lahirnya layanan tanggungan terimigrasi secara elektronik ini tentu saja tidak lepas yang di kalimat pertama. Yang ingin saya sampaikan yaitu alangkah baiknya dari peneliti untuk mencantumkan sumber atau data faktanya, karena di sini peneliti hanya membuat statement yang dituliskan. Jadi mungkin saya tambahkan data atau fakta yang memperkuat argumen yang ingin disampaikan dalam penelitian ini. Yang kedua itu pertanyaan terkait mengapa peneliti terkait meneliti topik ini atau seberapa penting penelitian ini dilakukan. Karena kalau melihat dari latar belakang yang disampaikan oleh peneliti, meneliti karena di Provinsi Sumatera Selatan terdapat 400-an PKT yang mana itu mempengaruhi jumlah permohonan tanggungan. Yang disilangkan kenapa diambil di Sumatera Selatan. Kalau bisa melihat dari jumlah PKT yang ada di suatu wilayah, tentu di Provinsi Jawa Tengah ataupun Jawa Timur memiliki lebih banyak PKT dengan jumlah 2.600-an. Itu data dari Intranet ATR BPN. Dan juga yang terakhir, pertanyaan saja, kenapa peneliti tidak mencantumkan rumusan masalah seberapa kenaikan ekonominya? Karena di bagian halaman 4 di paragraf kedua peneliti mencantumkan statement adanya urgensi dari penelitian ini adalah karena tanggungan adalah instrumen hukum penting dalam menggerakkan perekonomian nasional. Nah, itu mungkin dapat Mas saja mungkin bisa dimasukkan rumusan masalah terkait seberapa pengaruhnya tanggungan elektronik ini, karena dalam di judul pun penelitian membuat judul evaluasi layanan tanggungan elektronik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, satu lagi, apakah masih ada yang bertanya? Kalau tidak ada, Bapak calon peneliti akan menjawab pertanyaan dan tanggapan dari. Baik, izinkan saya untuk mencoba menjawab saran serta pertanyaan dari rekan-rekan. Yang pertama mengenai citasi. Jadi pada penulisan proposal kali ini, saya menggunakan aplikasi Mendeley, di mana menggunakan style, American style. Jadi kenapa dalam kurung nama baru koma baru tahun? Karena saya menggunakan style Amerika. Jadi berbeda mungkin dengan yang dimaksud oleh penanya. Gitu. Untuk yang kedua, ini terkait sumber dan data pada halaman 3 paragraf kedua. Ya, terima kasih atas sarannya, karena saya rasa memang proposal saya masih banyak kurangnya, jadi saya menerima saran dan masukan dari rekan-rekan. Terima kasih banyak untuk penambahan sumber dan data, mungkin nanti akan saya tambahkan. Selanjutnya, seberapa penting penelitian ini? Menurut saya penelitian ini perlu dilakukan karena seperti kita ketahui, layanan hak tanggungan elektronik ini sendiri sudah berjalan sekitar dari tahun 2019. Jadi perlu dilakukan evaluasi apakah layanan hak tanggungan elektronik ini bekerja secara maksimal atau memenuhi standar dan syarat-syarat lainnya yang dapat meningkatkan efektivitas dalam layanan hak tanggungan di kantor pertanahan. Selanjutnya mengenai saran untuk memasukkan tentang angka nilai ekonomi pengaruh nilai ekonomi terhadap penelitian terhadap hak tanggungan dalam penelitian dalam rumusan masalahnya, nanti akan
diskusikan kembali dengan dosen pembimbing dan dosen pembahas apakah faktor ekonomi perlu untuk dimasukkan dalam rumusan masalah. Terima kasih atas saran dan masukan dari rekan-rekan. Sekian. Baiklah, kita masuk ke sesi berikutnya. Kami persilakan kepada Bapak Aristiono Nugroho, APTN HMSI, untuk selaku dosen pembahas untuk memberikan saran dan tanggapan atas pemaparan proposal dari Saudari Sarah Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Rahmat Martanto, Ibu Kristia, Mbak Sarah Tri Rahayu, moderator dan sahabat-sahabat mahasiswa. Saya senang bisa hadir di acara ini. Saya senang ada mahasiswa yang melakukan penelitian tentang hak tanggungan elektronik karena saya pikir itu relevan dengan kondisi kekinian ya. Jadi kondisi kita saat ini kan kita hidup di era digital, kita hidup di era elektronik, jadi kajian-kajian tentang hal-hal yang berbasis digital dan elektronik saya pikir keren dan itu penting buat kita. Tetapi tentu pada kesempatan ini saya diminta untuk memberikan kritik dan saya nggak akan dibayar honornya kalau nggak mengkritik ya. Jadi supaya honornya cair maka saya mengkritik. Jadi jangan marah ya Mbak Sarah Tri Rahayu. Pertama nasihat saya adalah nanti coba lihat lagi petunjuk atau panduan penulisan skripsi di STPN, periksa tentang spasi, font, dan lain-lain sehingga kemudian skripsinya bisa sesuai dengan panduan STPN. Kemudian nasihat berikut adalah coba periksa lagi referensi yang dikutip, terutama tentang sumbernya. Bila menulis sumber referensi atau literatur, jangan hanya menulis nama dan tahun, tulis juga halamannya, agar literatur dan informasinya dapat diverifikasi. Jadi saya punya kebiasaan kalau baca buku itu saya cek sumber literaturnya. Maka ketika saya cek agak sulit memverifikasi karena tidak ada halamannya. Ya. Jadi nasihat berikutnya adalah bila tidak dapat menyebutkan halaman, sebaiknya informasi tersebut dihilangkan saja karena tidak dapat diverifikasi. Kemudian nasihat berikut adalah tentang terminologi yang digunakan. Jadi judulnya itu kan evaluasi layanan hak tanggungan elektronik di Kantor Pertanahan Kota Palembang. Ada dua terminologi penting yaitu evaluasi dan hak tanggungan elektronik. Saya ingin masuk ke evaluasi. Ketika bicara tentang evaluasi itu punya makna, punya definisi, punya arti, mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, menyajikan. Itu Mbak Sarah tulis di halaman 11. Untuk apa mengevaluasi, untuk apa mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan? Untuk membuat keputusan, kebijakan, dan program. Itu juga Mbak Sarah tulis di halaman 11. Tetapi kemudian saya lihat proposal ini tidak mengarah pada pembuatan keputusan, tidak mengarah pada pembuatan kebijakan, dan tidak mengarah pada pembuatan program kegiatan. Oleh sebab itu maka gugur hak Mbak Sarah menggunakan terminologi evaluasi. Karena tidak ada proposal ini mengarah nanti akan buat keputusan, nanti akan buat rumusan kebijakan, nanti akan buat program kegiatan, nggak ada. Jadi kalau nggak ada berarti evaluasinya kan sia-sia. Maka kemudian nasihat berikutnya adalah coba lihat di rumusan masalah. Rumusan masalahnya kan hanya bicara tentang bagaimana proses, kemudian permasalahan atau hambatan dan solusinya. Maka kemudian nasihat berikutnya adalah kata permasalahan sebaiknya diganti dengan kendala. Kenapa diganti dengan kendala? Karena kalau bicara permasalahan itu di metodologi itu permasalahan itu dibahas satu bab tersendiri. Jadi permasalahan itu kan perbedaan Dasein dengan Dasolen dan seterusnya. Nanti Pak Rahmat Martanto pasti ahli tentang itu. Saya dulu belajar metodologi dari Pak Rahmat Martanto. Dulu beliau guru saya di metodologi penelitian. Jadi jangan gunakan kata permasalahan karena itu sangat metodologis. Jadi silakan gunakan kata kendala. Nah, kalau Mbak Sarah di rumusan masalah hanya bicara 3 hal, bagaimana proses,
bagaimana kendalanya dan bagaimana solusinya, maka judulnya dirubah aja biar lebih enak, lebih membumi. Sehingga kemudian nasihat berikutnya adalah judulnya adalah kendala dan solusi layanan hak tanggungan elektronik di kantor pertanahan Kota Palembang. Jadi langsung masuk, ya. Jadi saya bilang membumi. Terus kemudian kita masuk ke halaman berikut. Ini hampir semua halaman saya lipat karena saya lihat hampir semua halaman menuliskan sumber tapi tidak ditulis halamannya, ya. Nanti yang bagian itu dilihat sendiri. Nah, sekarang kita bedah rumusan masalahnya. Kita sudah sepakat menggunakan kata pelaksanaan, kemudian kendala dan solusi. Tetapi kemudian redaksinya kita perbaiki. Ini kan kalau di rumusan masalah yang kedua, apa saja permasalahan hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan layanan hak tanggungan elektronik di kantor pertanahan Kota Palembang. Jadi karena tadi kita sudah sepakat menggunakan kata kendala, maka ditulis saja jangan apa tapi bagaimana. Karena kalau apa itu jawabannya pointer, tapi kalau bagaimana itu jawabannya deskriptif, naratif. Jadi poin 2 itu bagaimana kendala, ya, yang dihadapi saat pelaksanaan layanan dan seterusnya. Bagaimana kendala yang dihadapi saat pelaksanaan layanan. Kemudian poin 3-nya jangan dibilang alternatif penyelesaian karena bukan alternatif lagi tapi sudah solusi yang dilaksanakan, ya. Jadi bagaimana solusi atas kendala yang dihadapi saat layanan pelaksanaan. Jadi sudah langsung membumi menurut saya. Nanti tujuannya disesuaikan tujuan penelitian. Kemudian kita masuk ke tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka itu di huruf A ada kajian terdahulu, ada 5 penelitian terdahulu, tapi sesudah saya periksa yang relevan hanya 2, ya. Jadi tidak relevan 2 penelitian, kurang relevan 1 penelitian, yang 2 penelitian relevan. Jadi dari 5 yang bisa digunakan kelihatannya hanya 3. 1 bisa digunakan meskipun kurang relevan, yang 2 itu bisa digunakan karena relevan, dan yang 2 lagi dibuang karena tidak relevan. Saya ambil contoh yang alinea kedua halaman 8 tentang penelitian Nur Hermaya itu, ya. Jadi menurut saya di penelitian ini ada solusinya tapi tidak jelas kendalanya, sehingga kemudian saya pikir ini kurang relevan. Tetapi meskipun kurang relevan masih bisa digunakan, ya, karena ada solusinya. Jadi minimal nanti solusinya itu bisa ditawarkan di jawaban sementara begitu, ya, di bahasan akhir dari kegiatan kerangka pemikiran. Kemudian yang Sagari itu tidak relevan karena tidak membahas kendala. Padahal kan kekuatan skripsi Mbak ini, kekuatan penelitian Mbak ini kan sebetulnya di kemampuan Mbak melacak kendala dan kemampuan melacak solusinya. Jadi yang Sagari itu tidak relevan. Yang Gunarta 2020 juga tidak relevan karena tidak membahas kendala. Nah, yang berikutnya yang 2 terakhir ini relevan. Yang Exaudia S dan kawan-kawan ini membahas kendala itu relevan. Ada sekian banyak kendala, nanti bisa dilihat mana yang cocok di Kota Palembang, kemudian dikonfirmasi di lapangan. Kemudian yang Pawah juga begitu. Jadi sehingga kemudian yang bisa dimasukkan adalah yang punyanya Nur Hermaya, kemudian Exaudia dan Pawah. Sedangkan yang 2 lainnya, Sagari dan Gunarta, sebaiknya dihilangkan karena tidak relevan. Kemudian berikutnya di rumusan evaluasi, tapi kan tadi kita sudah sepakat menghilangkan kata evaluasi dan kita ganti dengan kendala dan solusi, maka kemudian nanti di bab tentang kerangka teoritis, sesudah bicara pendaftaran tanah, kemudian modernisasi layanan pertanahan, subbahasan tentang evaluasi diganti tentang kendala dan solusi. Nanti cari di literatur apa itu kendala, apa itu solusi. Kemudian kita masuk ke metode penelitian. Metode penelitian kelihatannya sudah oke, cuman tadi saya bilang jangan gunakan literatur yang sudah terlalu lama, ya. Ada yang tahun 92 kalau nggak salah tadi. Jadi kelamaan itu.
Sekarang kan 2023 ya, kira-kira 5 tahun lah. Nanti Mbak cari yang kira-kira di sekitar itu. Kemudian ada sedikit kesalahan, tapi ini kan sudah kita sepakat untuk kita ganti ya. Ini kan di definisi operasional, ini kan ada evaluasi keberhasilan adalah bla 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 gitu. Tapi yang tadi kita sudah sepakat kita ganti dengan kendala dan evaluasi. Karena kenapa ini harus diganti? Karena ada tulisan terhadap tingkat keberhasilan. Kalau tingkat keberhasilan itu kuantitatif, bukan kualitatif. Tapi karena evaluasi sudah kita ganti, ini persoalannya selesai. Ya. Kemudian nasihat berikut Sugiono. Nah, kritik saya terhadap, kan saya kan selalu verifikasi literatur ya. Ketika saya verifikasi literaturnya Sugiono ini, beliau ini orang kuantitatif tetapi berbicara tentang kualitatif, sehingga konsepnya tentang kualitatif itu bias kuantitatif, sehingga kemudian nanti nampak di penyebutannya beliau menggunakan istilah responden ya. Jadi menurut saya yang Sugiono 2016 halaman 23 alinea 2 ini sebaiknya diganti dengan penulis lain ya, diganti metodolog lain supaya kemudian tidak rancu dengan kuantitatif. Kemudian di analisis data, itu tadi saya bilang jangan gunakan Mills and Huberman itu 1992, sudah kelamaan. Cari literatur yang agak baru begitu. Kalau Mbak gunakan buku saya kan 2020 itu ya. Itu bisa digunakan, nanti lakukan parafrase. Parafrase itu sesudah Mbak baca teknik analisis yang ada di buku saya, gunakan rumusan versi Mbak. Itu namanya parafrase. Dan itu insya Allah aman dari Turnitin nanti, sehingga tidak plagiasi. Kemudian apa lagi? Oh ini ada beberapa buku di daftar pustaka itu yang menurut saya sulit diverifikasi. Misalnya ini Gunarta 2020 dipublish oleh siapa, di mana? Karena ketika saya cari nggak jelas dia dipublish di mana. Apakah di kampus, apakah STPN atau kampus mana begitu? Nah kalau tidak jelas dipublish di mana dan oleh siapa, sebaiknya di DEL, karena tidak boleh karya ilmiah yang tidak bisa diverifikasi. Sama nasibnya nih yang Nur Hermaya, Pawah RA, Sagari. Ya, jadi segala sesuatu atau daftar pustaka itu kalau nggak bisa diverifikasi sebaiknya dihilangkan, karena itu mengganggu kepercayaan pembaca pada proposal yang Mbak buat. Saya pikir demikian ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oh, langsung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Pak Profesor Dr. Ahmad Manto, selaku pembimbing 1, Bapak Aristiono Nugroho selaku pembahas pada seminar ini, dan para mahasiswa yang sangat saya cintai. Tadi saya sudah mendengarkan presentasi Mbak Sarah, sekaligus masukan dari pembahas. Cukup banyak masukan-masukan dari pembahas, dan saya cuma akan menambahkan dan sekaligus memberikan penekanan ya pada masukan-masukan Pak Aris. Yang pertama ya, saya melihat ya hampir semua mahasiswa menulis ini pedomannya sebenarnya apa? Pedoman penulisan skripsi ya, karena saya lihat satu dan yang lainnya, terutama bab 1 itu hampir semuanya tidak memberi penegasan tentang alasan pemilihan judul itu apa ya. Ini juga saya lihat di sini hampir semua skripsi yang saya seminar, alasan pemilihan judul itu tidak jelas ya. Di sini juga tidak ya, nanti supaya diperbaiki bahasanya ya. Untuk bab 1 itu sebetulnya isinya apa ya, karena penulisan skrip proposal ini kalau sudah benar itu apa sih yang masuk dalam bab 1 itu kan mengenai gambaran umumnya di masyarakat tentang apa, tentang judul yang diambil dan gambaran umum dalam kalau ini kan evaluasi ya, nanti akan saya kritik sesuai Pak Aris ya, judulnya evaluasi. Misalnya mengenai evaluasi itu tentunya bagaimana pelaksanaan evaluasi, itu mengevaluasi apa yang sudah dilakukan oleh kantor tanam Kota Palembang. Nah, secara umum sebelum masuk ke lokus penelitian itu harusnya digambarkan secara umum dulu ya. Nah,
tanggungan permohonan di kantor-kantor umum itu seperti apa ya. Secara umum kalau perlu diberikan kasus-kasus ya, kalau di apa secara umum di Indonesia itu kantor pertanahan sudah semuanya melayani hak tanggungan elektronik misalnya ya. Kemudian di lokus penelitian seperti apa ya. Jadi alasan memilih judul itu jelas. Di sini saya melihat di bab 1 ya menyebutkan alasan kenapa kok banyak hak tanggungan elektronik yang masuk. Itu karena banyaknya jumlah PPAT. Apakah itu berpengaruh? Ya. Apalagi di sini seperti saya bisa seperti tadi saya dengan temanmu yang pertama ya. PPAT ada 400 sekian, tapi itu di provinsi, ya, bukan di lokus penelitian. Mestinya kan secara umum provinsi sekian, di lokus penelitian sekian, ya. Sehingga memberikan peluang dan kenyamanan para pemohon itu untuk mengajukan hak tanggungan secara elektronik. Karena pelayanannya PPAT sudah bagus. Ya, selama ini kan PPAT itu kalau mau membuat akta yang mestinya harus cross check akta dulu, ya kan, ke kantor pertanahan kan itu jarang dilakukan, ya hanya menyuruh pegawainya, bahkan pengecekan yang harusnya datang hanya telepon ya. Nah, itu dilihat, kalau evaluasi kan dilihat. Jadi saya lebih condong judulmu ini bukan evaluasi, tetapi daripada mengubah dalamannya ya implementasi atau pelaksanaan. Implementasi dengan pelaksanaan itu kan sama ya. Implementasi layanan tanggungan itu seperti apa? Karena di dalam halaman 13 itu kan yang kamu tampilkan juga dari implementasi kebijakan ya. Implementasi kebijakan dari kantor pertanahan. Dalam perumusan masalahnya tadi juga sudah dikritik Pak Aris ya, diberi masukan. Itu juga mengenai pelaksanaan halaman 6 coba nanti dibaca ya. Jadi nanti yang pertama tentunya gambaran umum tadi di bab 1 untuk diperhalus kalimatnya supaya jelas alasan memilih judulnya itu apa ya. Kemudian diberikan contoh-contoh kasusnya khusus di lokasi penelitiannya di kantor Kota Palembang ya. Dan tadi kan pedomannya apa? Tadi Pak Aris sudah menyebutkan, karena kemarin saya juga dikritik Pak Aris selaku pembimbing. Ya. Ini pakai spasi berapa? 1,5 gitu ya. 1,5 kecil kayak gini, yang di depan iya, tapi di belakang sepertinya enggak ya. Nah, nanti dicek lagi ya, kalau 1,5 biasanya hanya yang mensitir dari buku apa ya, pendapat apa itu baru diperkecil spasinya ya. Kemudian ini nanti dilihat halaman 6 ya, mengenai jumlah PPAT itu sejak kapan ya. Dan yang kamu teliti ini juga ya, ini mengenai pelaksanaan pelayanan hak tanggungan dengan elektronik itu sejak kapan. Ini yang menunjukkan bahwa masyarakat dengan layanan yang ini kan dalam peraturan ada ya, kalau tidak cocok dicek seminggu enggak hangus ya di peraturan keadaan. Jadi itu nanti yang bisa untuk membuat variabelmu yang akan kamu teliti itu seperti apa. Peraturannya saya nggak hafal tapi saya tahu ya. Kemudian tadi metode sudah. Ini jadi beberapa yang sudah saya catat, nanti dilihat, diperbaiki untuk dan terutama nanti kalau sudah dibuka disetujui proposalnya, artinya rumusan masalah juga sudah kalau rumusan masalah itu permasalahannya itu apa, baru timbul dari masalah yang kamu temui, timbul pertanyaan yang jangan judulnya rumusan masalah, tapi langsung pertanyaan penelitiannya. Jadi
dalam penulisan karya ilmiah itu bahasanya harus jelas, harus konsisten dari depan sampai ke belakang, ya. Jangan dirubah-rubah, nanti menimbulkan yang melakukan penelitian sendiri, karena ini sebagai pedoman. Kalau pedomannya sudah salah kan nanti bingung sendiri. Jadi nanti harus sudah disetujui, disusun data-data yang akan dicari itu apa, ya, disusun rapi, sehingga nanti kalau sudah mendapatkan data yang valid, data yang diinginkan, tinggal memasukkan saja, ya, dari apa yang kamu inginkan. Ya, saya kira itu saja, dan ini catatan saya, dan semoga bisa memperbaiki proposal ini sehingga menjadi mudah. Berarti kemarin Lebaran belum pulang, kok belum penelitian? Ada atau sudah pulang dan nyicil cari data? Oh, belum juga. Oke, itu saja. Terima kasih Pak Rahmat, Pak Aris, dan para mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Aristi untuk APTN MSI dan Bu Sri Kristia Esa MSI dan para alumni. Taruna-taruninya ini banyak yang semester berapa? 2 ya? 2 ya? Semester 2. Yang 8 kayaknya nggak perlu kuning-kuning ya. Nggak ada ya. Jadi pelengkap aja ini yang semester 2 ini, makanya mungkin belum sampai ya ke penelitian, tapi secara umum apa itu karya ilmiah sudah tahu. Jadi ini sebagai modal Anda sekalian yang semester 2 ini, untuk siapa tahu sudah mulai antang-antang menyusun penelitian, merancang penelitian. Nah, sekarang ke Barsarah ya, saya ucapkan apresiasi ya, saudari Mbak Sarah sudah membuat proposal ini. Dan tadi sudah diberikan beberapa koreksi, ya, beberapa masukan dari teman Anda ya, berkaitan dengan kutipan, ya, citasi, dan style. Kalau ilmiah itu stylenya, kalau mau pure murni itu ada Harvard, ya semuanya di Amerika ada Harvard, ada Vancouver. Harvard itu yang paling tua tahun 65 stylenya, tapi itu banyak juga yang dirujuk. Kemudian ada Vancouver itu 70 ke atas. Ini lain penulisannya memang, tapi kemudian banyak penulisan merujuk dari dua ini. Tapi kita itu cenderung ke Harvard. Jadi sejak tahun 62 kita berdiri, belum ada perubahan, masih ke Harvard. Kalau ke Vancouver itu terutama penulisan gambar pustaka itu lain. Jadi selain Amerika Serikat itu yang mana? Itu nggak usah sebutkan aja, pedoman aja, pedoman STPA itu pakai campuran antara beberapa style. Nah, ini nanti coba tolong dikoreksi lagi apa pedomannya bagaimana. Roman ini sudah, roman spasinya ya. Kemudian Mendeley, kalau Anda sudah main dengan Mendeley, ini mestinya Mendeley itu pustaka yang sudah online, sudah bisa dirujuk melalui internet. Kalau enggak bisa. Tapi saya harap ini banyak sekali yang ya enggak banyak ya, tapi ada beberapa yang tidak online. Iya, metode penelitian untuk skripsi dan tesis Raja Wali ini kalau online. Terus sudah ya. Mendeley-nya gimana? Sudah disesuaikan dengan Mendeley semua ini. Ya. Tapi ada beberapa memang yang input manual.
Ini nggak apa-apa, itu sudah latihan untuk mendelik, nanti latihan untuk pembuatan jurnal. Kemudian tadi ada beberapa masukan, apa enggak berkaitan dengan ekonomi, perekonomian. Ini kalau mau memang mengarah enggak ke sana, ya tolong yang dari rekan Anda tadi coba dikoreksi lagi itu. Jangan sampai orang membaca itu sudah mengarah ke ekonomi, nggak tahunya penelitiannya nggak ke arah ekonomi. Nah, itu salah satu sampel aja, si pembaca nggak ada di perekonomiannya. Coba nanti tolong dikoreksi lagi, mungkin tujuannya diubah tujuannya ini, jangan ada yang berkaitan dengan ekonomi. Kemudian saya juga, ini memang penelitian ya, penelitian itu permasalahannya sebetulnya Anda dapatkan ya dari entah itu baca koran ya, entah itu baca jurnal yang sudah dibuat, entah itu baca di Google, entah di kantor. Tapi kalau evaluasi, kalau Bu Kris tadi mengatakan implementasi atau pelaksanaan, memang nggak ada tantangannya, kurang tajam untuk membuat permasalahan karena ya hanya memotret. Kalau Pak Aris itu ahlinya penelitian yang kualitatif, nah ini harus ada informannya segala, nanti informannya digali, kemudian akan memunculkan suatu temuan atau kebaruan. Nah di sini memang belum ditemukan kebaruan. Karena kalau saya kok memotret kurang greget, kalau bisa permasalahan sih banyak antara kenyataan dan harapan itu kan. Harapannya segini, tapi kenyataan itu misalnya ada maunya mencintai seseorang, maunya nggak sampai. Ya. Itu permasalahannya di mana? Kurang cantik, kurang kaya, kurang. Nah itu nanti dibahas satu-satu. Itu antara harapan dan kenyataan. Di sini memang solusi, hambatan dan solusi. Bagaimana pelaksanaan, kemudian hambatan dan solusi. Ini hambatan ini kan sudah dirumuskan ya, jadi tidak dirumuskan oleh mahasiswa. Tapi nggak apa-apa, saya juga nggak akan mentabukan kalau penelitian pelaksanaan itu tidak boleh diizinkan, saya tidak mentabukan karena kenyataannya kadang-kadang kalau Anda bisa meramu yang bagus, menjawab dengan lancar, itu tidak menutup kemungkinan mendapat A, tidak menutup kemungkinan. Ini kan hanya permulaan, coba nanti Anda bisa meramu dengan bagus sehingga pelaksanaan itu menjadikan si flor ini terkagum-kagum, itu intinya. Karena ini penelitian yang paling dikatakan penelitian boleh, tidak penelitian boleh karena hanya memotret itu apa adanya di sana yang hambatan itu sudah tercipta oleh kantor pertanahan, kemudian solusi juga sudah disolusikan oleh kantor pertanahan. Anda bukan lagi mau mikir, tapi harus bisa meramu dengan judul yang implementasi. Ini ahlinya, kalau implementasi itu ahlinya Bugis, apalagi berkaitan dengan hak tanggungan. Ini esainya juga cocok. Kalau saya hanya mengikuti saja, saya bukan ahlinya. Tapi bisa lah untuk menggiri ke sana ya bisa. Ilmu satu jaganya bisa. Itu saya kira dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya bacakan, tinggal bacakan masalah ada nilai-nilainya. Ini untuk pelaku saudari Sarah Trirahayu nanti bisa berkembang lebih baik dan nilainya bisa maksimal.
maksimal pada hari ini tanggal 11 Mei 2023 ya, telah dilakukan seminar proposal ya, dengan judul evaluasi dan seterusnya. Kemudian hasil yang penting, hasil seminar proposal penelitian di atas ya, saya selama ini belum ada, semoga ini juga enggak terjadi. Biasanya ini ternyata nomor 2 ya, ternyata diterima dengan perbaikan. Ya, demikian saya akhiri lagi untuk yang pembacaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.